Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Jarod Triwibowo serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang dengan jurnal umum. Sebelumnya perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Eka Yulianti dengan NIM belakang 2136. Yang kedua ada Anissa Dwi Yulianti dengan NIM belakang 2193. Yang ketiga ada Hesti Hoiriah dengan NIM belakang 2201. Dan yang terakhir ada Hansa Azahra dengan NIM belakang 2316. A. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau trade company adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Berdasar definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Nomor 1. Kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan baik secara kredit maupun tunai. 2. Kegiatan utama yang lain adalah menjual kembali barang dagangan tersebut baik secara tunai maupun kredit. 3. Tanpa mengubah bentuk atau isi barang dagangan tersebut, jadi barang dagangan yang dijual adalah barang dagangan yang dibeli atau tidak diubah oleh atau diolah lebih dulu. Tidak ada perubahan bentuk atau isi. Inilah yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan industri atau manufaktur. Yang keempat, terdapat persediaan barang dagangan. Hal ini yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. B. Transaksi keuangan perusahaan dagang. Transaksi-transaksi keuangan yang biasanya terdapat dalam perusahaan dagang antara lain: yang pertama, pembelian barang dagangan; yang kedua, potongan pembelian; yang ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga; yang keempat, beban angkut pembelian; yang kelima, penjualan barang dagangan; yang keenam, potongan penjualan; yang ketujuh, retur penjualan dan pengurangan harga; yang terakhir, beban angkut penjualan. C. Pencatatan transaksi dengan jurnal umum. Pencatatan transaksi dengan jurnal umum yang terjadi pada perusahaan dagang meliputi pencatatan: yang satu, pembelian barang dagangan. Akun yang digunakan untuk transaksi pembelian barang dagang adalah akun pembelian, bukan akun pembelian barang dagang. Pembelian barang dagangan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pembelian secara tunai, kas atau kas. Contoh, 5 Mei 2018 dibeli barang dagangan tunai sebesar 1 juta rupiah. Jurnal umum yang dibuat seperti berikut. Contoh, 7 Mei 2018 dibeli barang dagangan kredit 1.500.000 rupiah. Jurnal umum yang dibuat sebagai berikut. Kredit diikuti dengan syarat pembayaran, misal 2/10 N/30. Kalau sebuah transaksi diikuti keterangan seperti itu, berarti transaksi itu dilakukan secara kredit. 2. Potongan pembelian. Potongan pembelian adalah potongan harga yang diterima oleh pembeli karena pembeli membayar utangnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Potongan tersebut dicatat dengan mengkredit akun potongan pembelian, sedangkan jumlah yang dibayarkan sebesar jumlah hutang yang dibayar dikurangi dengan potongan pembelian. Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran kredit dan potongan. A. 2/10 N/30. 2. Yaitu besarnya potongan 2% dari jumlah hutang yang dibayar. 10 yaitu masa berlakunya potongan 10 hari setelah tanggal transaksi. N30 yaitu neto utang harus dilunas dalam 30 hari setelah transaksi. Syarat 2/10 N30 artinya akan diberikan potongan 2% apabila utang atau faktur dibayar paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan jika tidak menggunakan waktu itu, maka faktur atau utang harus dilunasi dalam waktu 30 hari tanpa mendapat potongan. B. 2/5 1/10 N30 artinya akan diberikan potongan harga sebesar 2% jika pembayaran diselesaikan 5 hari setelah pembelian, dan diberikan potongan harga sebesar 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 5 hari, namun tidak melewati 10 hari setelah dilakukannya pembelian barang dagang. Pembayaran juga dilakukan paling lambat 30 hari setelah dilakukannya pembelian.
C. N30, neto 30 hari. N30 artinya harga faktura atau utang harus dilunasi dalam waktu 30 hari tanpa mendapat potongan. D. EOM, end of month. EOM artinya hutang atau harga faktur harus dilunasi pada akhir bulan transaksi tanpa mendapat potongan. Misal transaksi pembelian kredit terjadi pada tanggal 3 Maret 2018, maka utang atau faktur tersebut harus dilunasi pada akhir bulan yaitu tanggal 31 Maret 2018 tanpa mendapat potongan. N10 EOM, neto 10 end of month. N10 EOM artinya harga neto faktur atau utang harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Contoh, transaksi pembelian kredit terjadi pada tanggal 6 Mei 2018 dengan syarat N10 EOM, maka pembeli harus melunasi faktura atau utangnya paling lambat tanggal 10 Juni 2018. Contoh, 1 Mei 2018 dibeli barang dagangan dari UD Santosa sebesar Rp200.000, syarat 2/10 N30. 10 Mei 2018 dibayar pada UD Santosa Rp100.000. 30 Mei 2018 dibayar pada UD Santosa Rp100.000. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggal 1 Mei dengan pembelian di debit Rp200.000 dan utang dagang di kredit Rp200.000. 10 Mei di debit utang dagang sebesar Rp100.000, potongan pembelian di kredit Rp2.000, kas di kredit Rp98.000. Tanggal 30 Mei, utang dagang di debit Rp100.000 dan kas di kredit Rp100.000. 3. Retur pembelian dan pengurangan harga atau PH. Retur pembelian adalah mengembalikan barang yang dibeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan pengurangan harga terjadi karena pembeli menerima barang yang dibeli walaupun cacat dan pembeli meminta pengurangan harga. Dalam keadaan pengembalian, pembeli dapat membuat nota debit atau debit memo yang dikirim ke penjual. Fungsi nota debit adalah untuk mendebet uang, berarti uang berkurang. Contoh 15 Mei 2018, CV Cahaya mengembalikan barang dagangan yang dibeli dari UD Santosa secara kredit sebesar Rp50.000. Untuk itu diterbitkan nota debit nomor 05. Utang dagang sebesar Rp50.000 di debit dan retur pengembalian dan PH di kredit sebesar Rp50.000. 4. Beban angkut pembelian. Beban angkut adalah sejumlah uang yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya transaksi jual beli. Kadang-kadang pembeli harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang tersebut. Dengan kata lain, beban angkut ditanggung pembeli. Berhubungan dengan beban angkut, siapa yang harus membayar beban angkut tersebut? Terdapat beberapa ketentuan berkenaan dengan siapa yang harus membayar beban angkut tersebut. A. FOB Shipping Point. FOB atau Free on Board, Franko atau Loko Gudang Penjual. Artinya beban angkut menjadi tanggung jawab pembeli sejak barang keluar dari gudang penjual. Oleh sebab itu, beban angkut ini akan menambah harga pembelian. Akun beban angkut pembelian ini terletak di sebelah debit. Contoh 22 Desember 2018, dibeli barang dagangan 1.300.000 secara tunai. Beban angkut sebesar Rp200.000 dengan syarat FOB Shipping Point. Pencatatan beban angkut ini dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, digabung dengan akun pembelian. Akun pembelian di debit sebesar 1.500.000, kas 1.300.000 ditambah 200 jadi 1.500.000 di kredit. 2. Dipisah dengan akun pembelian. Pembelian di debit sebesar 1.300.000, beban angkut pembelian di debit sebesar 200.000 dan kas di kredit sebesar 1.500.000. Kebanyakan digunakan cara yang kedua. Hal ini untuk mengetahui besar pembelian yang sebenarnya. B. FOB Destination Point atau Franko atau Loko Gudang Pembeli. Artinya beban angkut dari tempat penjual sampai ke tempat pembeli ditanggung penjual. Berhubungan dengan transaksi jual beli, apabila kita membeli, maka beban angkut tidak dibuat jurnal. Contoh 22 Desember 2018,
dibeli barang dagangan 1.300.000 secara tunai. Beban angkut 200.000 dengan syarat FOB Destination Point, maka jurnal umum yang dibuat pembelian 1.300.000 di debit dan kas 1.300.000 di kredit. Beban angkut tidak di jurnal karena kita posisinya membeli. C. Shift atau Cost Insurance and Freight, artinya beban angkut dan premi asuransi selama perjalanan dari tempat penjual ke tempat pembeli ditanggung oleh penjual. D. Civic atau Cost Insurance and Freight Exclusive Commission, artinya semua biaya baik beban angkut, premi asuransi, dan komisi ditanggung penjual. 5. Penjualan. Akun yang digunakan dalam penjualan barang dagangan adalah akun penjualan. Penjualan barang dagangan juga dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Karena terjadi penjualan secara tunai, maka akan menambah kas di debit dan menambah penjualan di kredit. Penjualan secara tunai. Contoh 25 Mei 2018 dijual barang dagangan sebesar 2 juta secara tunai. Jurnal umum yang harus dibuat adalah kas 2 juta di debit dan penjualan 2 juta di kredit. Penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit dapat diketahui dari adanya keterangan kredit atau adanya ketentuan-ketentuan tentang pembayaran kredit dan potongan. Lihat ketentuan dalam potongan pembelian, seperti 2/10, N/30, EOM, dan lain-lain. Karena terjadi penjualan kredit, maka akan menambah piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Contoh 2 April 2018 dijual barang dagangan seharga 500.000 secara kredit, maka jurnal umum yang dibuat piutang dagang 500.000 di debit dan penjualan 500.000 di kredit. 6. Potongan penjualan. Potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan penjual karena pembeli membayar utang atau faktur lebih cepat dari yang ditentukan. Dari pihak penjual menyebut potongan ini dengan nama potongan penjualan, sedangkan dari pihak pembeli menyebutnya sebagai potongan pembelian. Ketentuan mengenai potongan penjualan sama dengan ketentuan dalam potongan pembelian. Perlu diingat bahwa akun yang digunakan adalah akun potongan penjualan. Adanya potongan ini akan menambah akun potongan penjualan di debit dan mengurangi jumlah kas yang diterima. Contoh, 3 April 2018 dijual barang dagangan seharga 1.500.000 dengan syarat 3/10 N/30 pada CV mantap. Terus 6 April 2018 diterima pembayaran dari CV mantap sebesar 1 juta. 15 April 2018 diterima pelunasan dari CV mantap. Analisisnya yaitu akunnya piutang dagang nambah di debit 1.500.000, lalu penjualan nambah di kredit 1.500.000. Lalu pada tanggal 6 akunnya kas nambah di debit 970.000, lalu potongan penjualan 30.000 di debit, lalu piutang dagang 1 juta di kredit. Tanggal 15 kas 500.000 di debit, piutang dagang 500.000 di kredit. 7. Retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga adalah transaksi yang diakibatkan adanya barang yang dikembalikan oleh pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Sedangkan pengurangan harga terjadi apabila mutu barang kurang baik, tetapi pembeli mau menerima barang, sehingga penjual memberi pengurangan harga barang. Untuk kejadian ini, penjual akan membuat kredit memo atau nota kredit yang berfungsi untuk mengkredit piutang atau mengurangi piutang. Contohnya, pada 12 Oktober 2018, toko ABCD menerbitkan nota kredit nomor 212 sehubungan dengan diterimanya kembali barang yang dijual secara kredit pada toko Guess seharga 50.000. Jurnal umum yang dibuat toko ABCD yaitu tanggalnya 12 Oktober, akunnya retur penjualan dan PH nambah di debit 50.000, lalu piutang dagang nambah di kredit 50.000. 8. Beban angkut penjualan. Perlakuan untuk transaksi beban angkut penjualan sama dengan ketentuan untuk transaksi beban angkut pembelian. Yang perlu diingat bahwa adalah ketentuan siapa yang menanggung dan dalam posisi apa kita berada menjual atau membeli.
Contohnya 1 Maret 2018 dijual barang dagangan ke PD Merapi seharga 300.000 dengan syarat 2/10 N/30, beban angkut 50.000 dengan syarat FOB destination point. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa penjualan dilakukan secara kredit, sedangkan beban angkut walaupun tidak disebutkan tunai dalam transaksi itu dianggap tunai. Kalau kredit disebutkan beban angkut menjadi kredit dan menjadi tanggung jawab penjual. Karena posisi kita sebagai penjual, maka kita harus menjurnal transaksi beban angkut tersebut. Maka jurnal yang dibuat yaitu tanggal 1, nama akunnya yaitu piutang dagang, nambah di debit 300.000. Lalu beban angkut penjualan nambah di debit 50.000. Lalu kas nambah di kredit 50.000. Lalu penjualan nambah di kredit 300.000. Lalu contoh selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2018 dijual barang dagangan secara tunai seharga 1 juta rupiah. Beban angkut seharga 50.000 dengan syarat FOB destination point. Lalu jurnal umumnya sebagai berikut. Tanggal 2, nama akunnya yaitu kas, tambah di debit 950.000. Lalu beban angkut penjualan nambah di debit 50.000. Lalu penjualan nambah di kredit 1 juta. Dari transaksi tersebut, beban angkut ditanggung penjual, sehingga beban angkut mengurangi jumlah uang yang diterima. Kas berasal dari 1 juta dikurangi 50.000 menjadi 950.000. Kas 950.000 menambah di debit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.